kayaknya obrolan kita nggak ada manfaatnya sama sekali. Pokoknya kalau Om John Beaver konsisten, rame lagi nih. Jadi kita udahin aja dah. Udahin aja. Kagak ada manfaatnya obrolan kita dari tadi. Lah pemain Kenari mikirin negara ya. Tabung gas turun ya. Perbakulan, itu perbakulan. Menang yang menang penting kurung aku. Ini baru. Oke teman-teman, Kicau Mania Milenial, kita ngobrol-ngobrol nih di channel JB Squad sama teman-teman Kenari Mania nih. Bang, dari mana bang? Dari Sawangan. Sawangan. Namanya siapa? Rizky. Rizky. Insya Allah rizkinya banyak. Amin. Amin. Abang dari mana bang? Kalau saya dari Sawangan juga sama Pasir Putih. Dari Putih. Namanya? Nama saya Adnan. Nah, Saya Jeffrey, Bogor. udah lama pemain Kenari ya? Main Kenari udah lama saya, dari 2012 ya. Terus 2017 karena sepi saya vakum main murai. Iya. Sekarang kok Kenari mulai bagus lagi, rame lagi, event-event khusus. Kemarin event akbarnya di PKSI rame ya, mudah-mudahan nanti bisa kembali seperti dulu. Siap. Tuh, Kenari. Brother, Siapa? nama siapa brother? Nama Kiki Dari mana brother? dari Sawangan. Sawangan juga? Saya apa dari Bogor? Masker buka atuh itu lu diomelin hakim lu ntar lu ya kan buka gitu itu siapa tuh yang situ? Radit Om. Radit. Dari Kenari Bogor Raya. Panggilannya siapa? Radit aja. Radit sama ya. Iya. Ini kita ngobrol-ngobrol bentar ya sebelum balik nih. Iya. Tapi sebelumnya gua ngucapin makasih dulu nih. Ini Bang Ape tadi ya? Saya Rizky. Rizky. Ya. Bang Rizky udah lama main Kenari bang? Baru berapa tahun? Baru 3 tahun. 3 tahun. Bisa lumayan. banget. Lumayan lah dikata. Jagoannya apa sekarang bang? Hah? Jagoannya yang biasa dimainin apa nih? Jatuh. Namanya siapa? Namanya Rades. Rades. Iya. Ada ini sendiri nggak tuh? Pengertian sendiri nggak Rades? Silakan dari Raja Desa. Aja kan main apa pas RT aja RW. Bisa ya nanti juara nasional ya. Ntar dulu biar ada deket. Si Radit mah nggak usah dikasih ngomong. Mungkin kalau menurut saya juga faktor lain IO-nya terlalu banyak Om. Jadi pilihannya banyak ya. Ya IO-nya terlalu banyak banget kalau menurut saya. Jadi sejak IO tuh mulai banyak, pemain sudah mulai nggak bisa kumpul. Kalau dulu kita pemain Kenari ya era ya zaman saya ya. Kalau main kita tinggal kontak kemana nih, ke sini ngumpul semuanya. Ya. Satu titik. Kalau sekarang kan Bekasi sendiri, Bogor sendiri, Depok sendiri. Kalau dulu kan enggak, Ya. gitu kan. Ya tapi memang kan apa namanya Kenari juga udah mulai dalam artian dunia burung tuh berkembang, ya kan. Dulu murai juga sulit. Sekarang latberan aja murai melulu, ya kan. Jadi memang perkembangannya sangat cepat di dunia burung ini luar biasa. Nah memang Kenari ya dulu saya juga pernah ngerasain lah sampai full gantangan tuh Kenari. Full gantangan 70 gantangan nggak kerja. Bahkan lomba tiket 1 juta aja penuh. Iya kan. Kalau sekarang apa sedikit ya mungkin karena itu faktor komunitas juga, faktor orang udah mencar juga. Gitu. Ya terus kayak ya teman-teman lah ya saran saya lah. Kalau misalnya nggak puas di lapangan, ya kita komplain di lapangan lah. Nggak usah lah sampai naik ke Facebook lah. Ya itu persepsi semua orang pengen menang kan gitu. Bogor gimana kira-kira perwakilan Bogor nih? Wah kalau ini Bogor ini. Bicara dulu kok. Asik. Boleh nih ngomong nih ya. Lah kan begitu. Pada kencengan
Triknya di mari soalnya. Kalau Bogor sih sebenarnya, wah, saya kalau ngerasain main pukul gantangan sih udah dari lama udah saya ngerasain. Cuman sekarang ini ya karena posisinya susah ya komunikasi juga Om. Jadi pemain-pemain lama nih, tim-tim lama nih banyak yang udah off. Kita bisa sebutin lah kayak misalkan tim apa dia udah mulai ngurangin, nggak main lagi kayak misalkan. Terus tim-timnya yang lain pun udah ngikutin. Jadi kayak sekarang nih ya pemain-pemain lamanya bisa kehitung Om, bisa kehitung sama jari deh siapa-siapanya gitu kan. Iya, iya. Nah, tinggal kita tuh pengennya di Bogor tuh naikin nih pemain-pemain lama nih udah sepakat gimana caranya pemain-pemain baru nih bisa ada yang muncul gitu. Betul, betul. Bisa ada yang muncul naik gitu kan. Kemarin-kemarin nih kayak misalkan ini nih, dia mulai main di Bogor kan, mulai main-main nih kesana sini gitu kan nih teman-temannya di Sawangan. Terus yang lain juga kemarin ada kan pemain-pemain baru. Nah, itu pemain Bogor tuh yang pemain lamanya kayak Mangwit, yang lain Yosep gitu, pengennya tuh ada muncul-muncul pemain baru, jangan yang main tuh pemain lama itu aja gitu. Jadi ada regenerasinya tuh bagus. Terus kalau burung yang sudah sering main kalau kenari itu kan kalau sudah jalan dia terus. Nah kalau bisa enak terus ya. Masalahnya sampai ketemu masa itu kalau bisa dibatasin lah. Sama kayak kemarin di event PKSK ada satu penari memang hebat ya. Turun 3 kali udah nggak boleh turun lagi dia. Akhirnya ya karena kan kalau dia turun terus pasti dia yang dapat gitu loh. Iya. Ya kadang-kadang kan nanti orang berpikir, oh deket sama juri nih, burungnya masuk terus, member dan sebagainya. Padahal memang burungnya bagus. Kualitas. Anak tuh burungnya emang lagi kerja. Ya. Seret aja orang yang ngomong no lihat no. Ya, gitu. Nih, dari Sawangan nih. Kemarin saya ngobrol sama pemain kenari juga di Bogor, ya kan. Generasi kenari itu nggak ada di Bogor, dalam artian senyap. Maksudnya regenerasi itu yang tua-tua males. Kalau kondisi di Sawangan dan sekitarnya Depok gimana? Depok ramai. Regenerasinya ada nggak? Wakilan orang Sawangan. Wakilan dari Sawangan. Depok kan pemainan Bukan orang Tangerang. Ya mantan. Silakan sini ya tuh. Geser nih. Dari Kemayoran nih, dari Kemayoran. Nah, abang rada mundur dikit bang. Sini. Biar bisa. Ada. Bentar doang aja. Di sini on frame loh, on frame ya situ dapat sih Galingan Awaladi tuh. Banyak kan. Katanya regenerasi kenari itu nggak berjalan. Daerah Sawangan, Depok dan sekitarnya bagaimana tuh? Ada nggak pemain baru? Kalau khususnya di daerah Sawangan sih ya, khususnya Pasir Putih, tadinya kan memang emang rada sepi. Mungkin kami, sebenarnya sih kami bakul ya, kalau saya khususnya. Bakul dagang. Iya tahu, dagang, nari, kios. enggak di rumahan. Kenari Sawangan. Tapi saya kan main kemari dari ini orang 16-an lah. Tapi khususnya kalau saya itu dari merah. Varian. Kenari merah ya. Varian. Dulu Apa namanya? Iya. Nama itunya? Bendera saya Kenari Sawangan Depok. All Kenari. Kenari. Al Kenari Sawangan Depok. Jadi kan, ketika itu kan memang rada sepi lah kenari. Nah, dari kami tuh di khususnya Sawangan Pasir Putih itu coba ngidupin lagi. Tapi kami memang sih mohon maaf nih pada pemain yang udah lama tuh kami buka tuh pakeman pakai penilaian lowbat. Jadi adu gacor. Niatnya buat memancing. Pemula karena di Panggulan kan tuh daerah situ Pengasinan nama itu kita hidupin dah lingkup kita tuh Pasir Putih. Biar menarik mancing pemula-pemula. Tapi memang tetap ada pro kontra dari pemain-pemain lama, penilaian apaan nih gitu ya. Tapi kan kalau memang dia emang hobi buat memajuin kenari, harusnya dia ngelihat dari segi positifnya, karena kan buat memancing pemula. Betul. Ya ketika mereka udah terbiasa kan pasti mereka next peak. Akhirnya kan lama-lama sekarang juga di Sawangan Pasir Putih alhamdulillah nih jebolan-jebolan dari pemain stick lah, kenari stick. Ya akhirnya naik. Kenari stick itu penilaian seperti apa? Saya nggak tahu. Main lobet Panjang, durasi. Adu gacor, durasi. Iya. Oh lagu nggak dilihat ya? Enggak, panjang udah. paling gacor.
paling gacor. Apa nyiptain ambisi buat pemain lah gitu. Iya. Maksudnya biar sama-sama merasakan menang gitu. Iya, iya, iya. Silakan kalau udah bisa monggo mau Isinya keluar, mau gantang tempat lain silakan. Jadi teman-teman nih Kenari Sawangan Depok nih sempat bikin kenari pakai stick, ya kan? Keren itu. Jadi Artis. kalau di dunia burung tuh nggak ada aturan, terutama Ya, di Indonesia. betul. Kalau di Eropa jelas, Ya, ya kan? tapi tetap aja Om namanya cara kenari kan pemain pro kontra banyak itu pemain-pemain pemain lama. jelas. Tapi yang ngerti dan udah lama dicimpung di dunia kenari tetap sih dia dukung karena kan saya sebagai bakul ya satu duanya banyak lah temen kenalan gitu. Kalau di kenari merah saya baru masuk dunia gantang paling 21 tahun. Oh, Berarti fokusnya di kenari merah paling ya. Tapi apa namanya, dari ide kenari pakai stick melahirkan generasi pemain kenari baru ya. Wah, malah lumayan sama pasir putih kalau di Kenal lah. Kalau kita main di pemula enak. Dan dulu Oh iya, siap. ya. Ayo siapa? Ajan kita, ayo ajan kita. Ajan. sampai mana tadi kita? Lupa Om JB. Hah? Lupa dah. Sampai stick. Nah, kenari stick dan regenerasinya yang melambat nih kalau di Bogor. Lo tadi itu melambat nih generasi kenari di Bogor nih. Ya, Apa? tadi lanjut dari yang tadi Om, kita buka kelas pemula tuh emang khususnya emang buat pemain-pemain baru sama burung-burung baru. Jadi nggak ketemu sama burung-burung mapan. Walaupun itu yang main sebenarnya pemain lama gitu walaupun itu. Cuman burung yang dinaikinnya pun burung-burung bahan Om. Jadi kita apa ya? Niatnya tuh yang penting Ngelatih pemain-pemain dulu baru ya. pemain-pemain baru tuh mau burung-burung yang di rumah nih yang kan kenari sekarang cuman jadi isian murai, pajangan di rumah. Sebenarnya mereka mau main cuman ngeliat lawannya aja udah ngeri duluan gitu. Jadi muka lu aja udah nakit. Si Radit katanya kemarin juara di PKSI, itu burung dibawa di Latberan. Lu pengen ngarit tiket 15.000, malu-maluin lu. Bahaya. Bener gak? bahaya. Tapi memang ada ya. Ada ya. Banyak Om. Banyak. Kan burungku di situ enggak apa-apa ya? Kayaknya buka ya. Sama-sama tahu dah ya. Udah. Cuman Atau mau kayak gitu ya? yang usul dia tadi itu bagus. Cuman sekarang jadi masalah. Kita tahu tuh burung baru enggak dari mana? Kan seperti itu. Ketahuan. Tahu ya? Tahu lah. Burung mapan sama enggaknya kita udah pasti tahu. Burung Ya, mapan pasti Ya udah biasa ketemu di lapang di ketika lomba kan gitu dan juara. Dari IO-nya ya yang terapin aturan gitu. Wah, ini jangan. Nah, ini kan kita di Bogor lagi sebenarnya IO tertentu yang kita mau masukin doang Om. Jadi maksudnya kayak misalkan untuk saat ini kan BNR untuk hari ini kan di hari ini. Ntar di hari Selasanya tuh di BBF. Di hari yang lainnya di Moka. Jadi cuma 3 IO itu sebenarnya kan Bogor kan banyak IO. Cuman kita yang mau naikin di kelas kenari di situ dulu gitu. Biar tempat-tempatnya misalkan dari sini dari orang-orang yang daerah Sawangan atau Parung masih bisa mampir di sini nggak terlalu jauh ke sana. Nah, karena orang-orang pemain kenari yang Ciapus, Comas masih bisa di Moka gitu kan. Di BBF masih bisa kayak begitu Om. Jadi kita ngatur-ngatur lah dari sesepuh kenari Bogornya udah diatur-atur kayak begitu. Jadi kita tinggal ngikut-ikutin aja. Ya memang harus ada. Terus begini, aturan. Sebenarnya gua juga terjebak sama teman-teman pemain kenari. Dulu aturan itu kan masukan dari teman-teman kenari. Betul. Kita leluasa, kita istilahnya fleksibel lah. Ya, betul. Berapa kali gua bikin event kenari, ya berdasarkan kesepakatan aturannya seperti ini. Yang paling gua sebenarnya nggak setuju, tapi gua namanya IO, lu sepakat semua setuju ya gua ngikut kan gitu. Nah, lompat sekali ya. di BNR dari dulu nggak ada lompat sekali diskualifikasi, nggak ada 3 kali. Ya. Emang aturan di BNR begitu, tapi kan teman-teman yang bilang Ya. dis kecuali kalau di BNR Ambil bunyi. Ya, jeruji ya. ngejeruji sambil bunyi itu dis.
mandi angin disebutnya, udah kelamaan ngedidih. Tadi regenerasi Bogor punya ide sendiri lagi mau diterapin ya kan. Sawangan udah diterapin, walaupun semua penuh kontroversi, intinya kan punya niat baik ingin membangkitkan Kenari. Nah, ngelihat situasi saat ini nih, nah bulan-bulan ini, akhir-akhir ini, prospek Kenari di Gantangan bagaimana pendapatnya? Ini dari Sawangan, dari tengah, sono. Ente diem aja bro. Saya mantau bu. Kalau mantau mah nyiapin duit yang banyak. Lah iya kan? Tinggal nyolok. Lah iya. Bos. Prospek. Iya, prospek Kenari ke depannya nih. Kalau dari Ngelihat dari situasi kondisi sekarang nih perkenarian nih. Kalau dari Sawangan sih alhamdulillah Om, udah mulai berkembang ya. Walaupun banyak pemula-pemula juga pada ikut gantang. Sebenarnya kemarin di Stik juga rame karena masanya lama-lama mikis satu-satu. Ya. Mereka pengen naik spek ya monggo silahkan gitu kan. Ya. Kita nggak ngelarang pada main rapi, ada main rapi. Gitu. Emang tujuan inti sih itu buat ngembangin ke tingkat ke atas, ya Kan biar ada lebih tahapannya jadinya. mapan. Betul. Dari tingkat masteran doang, nanti bisa jadi tingkat gantangan. Nari masteran jadi tingkat penari pemain gitu. Belum kejawab pertanyaan gua. Masa depan Kenari bagaimana ini? Ngelihat dari situasi saat ini gitu. Berkembang, Optimis ya? optimis. Weh, itu. Khususnya Depok ya. Depok. Khususnya kan ditanya Sawangan ya, tapi lingkupnya kan pasti Depok. Iya. Tapi rame, semua gantangan hampir ke Depok. Udah mulai ramai ya. Wah, seneng dah. Tangsel dong. Beda sendiri Tangsel. Tangsel nih. Ayo Tangsel gimana Tangsel? Kalau buat di Tangsel, alhamdulillah full 30 gantangan setiap hari. Karena memang Tiap hari? sudah Serius lu? dirutinitaskan. Senin, Selasa, 1 titik. Jadi mereka membuat aturan satu titik. 1 kali juara udah nggak boleh naik. Nah, itu. Latber ya. Latber, Kalau lomba mah beda kali. Kalau Latber benar harus Kalau Latber karena kan Kasih untuk kesempatan. lomba event nasional kan masih jarang buat sekarang. Ya. Mungkin karena satu COVID, Ya. masih ada aturan-aturan tertentu. Kalau buat setiap harinya masih 30 gantangan, paling sedikitnya 20. hebat loh. Di gantangan siapa Tang? Kalau di Tangsel itu rutinitas muter sampai ke daerah Tangerang Kota, Ciledug 1 titik ya Om. Kalau buat Senin, Selasa itu udah ada aturan semua. Kan karena memang setiap gantangan kan pakemannya berbeda-beda. Jadi kita bawa burung tuh nggak bisa sama setiap harinya. Senin kita bawa yang durasi atau yang lagu, Selasanya diputer aja terus. Ya itu kan menandakan, dan sekarang gua percaya. Kemarin sempat ngobrol juga kan sama temen di video sebelumnya, gua nanya, gantangan sepi-sepi aja, transaksi Kenari gimana? Transaksi Kenari stabil. Tuh, lah gue bingung ya kan, lah gantangan sepi tapi transaksi stabil gitu kan. Nah, wah berarti kan yang lu ceritain tadi menandakan memang stabil ya. Dan balik lagi kan buat kondisi negara yang sedang sulit mungkin ya Om. Lu mikirin negara juga Ya kan karena Akibat nggak perang Rusia dan Ukraina. Jawa anjir, gua demen nih orang Kenari mikirin negara nih. kita kan nggak Ntar semua diangkat lo jadi lurah lo. nggak semuanya orang pemain punya duit lah, pastinya pemain-pemain baru kan. paham lah. Iya, jadi Karena ekonomi aja. inti dari ngopi santai di gantangan. Kalau nggak menang, kalau mendingan ngopi. kopi ada. Iya. Daripada di rumah aja stres ya kan. Ntar kesurupan lagi di rumah. Nggak punya duit, gantang Kenari kalah, pulang ke rumah pusing banget. Kalau kantong tebel mah menang nggak menang ya udah Cuek pulang aja, santai, pulang. kalah Iya, juga iya. di rumah. Om, gimana prospek Kalau dunia saya lihat perkenarian? harusnya bagus ya. Hmm. Satu, pertama ketolong harganya yang sudah nggak kayak dulu ya. Sekarang kan kayak orang pengen main YS terjangkau. Ya. Kalau dulu YS bahan aja udah 8-10 ribu ya kan. Ya, Sekarang 8 dapat juta. ribu ya kan. Kalau misalnya ada kelas rasmi ini ya termasuk bantu juga ya untuk bikin Kenari rame. Sekarang mah ya es gacor mah 7 juta 8 juta udah dapet. Iya. Dulu YS diem aja Belum udah juara ya, Iya. gacor aja. Heeh. Ya jadi ya gue berpikir keras, pengen juga
tiap-tiap komunitas itu naik dan terus berkembang. Iya. Karena dunia burung ini nggak boleh berhenti Iya, betul. dalam Betul. pandangan gua. Ya. Nah, tadi Bogor belum kebagian nih Nah, iya, potensi dan kira-kira prospeknya. Waduh, kalau potensi Bogor sih Om, kalau dari sampai sekarang nih udah agak mendingan sih Om dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, Potensi penari-penari di Bogor tuh udah mulai naik, pemain-pemainnya juga udah mulai naik, transaksi pun udah bagus. Kita Bogor main di event-event luar tuh selalu masuk Om. Sebenarnya kita latihan tuh jarang Om. Latber aja kita cuma seminggu 3 kali dibanding Sawangan, Depok tiap hari tuh. Latber Iya. tuh kan namanya kita latber kan latihan buat burung kan. Kalau kita tuh 3 hari seminggu 3 kali itu ya udah itu doang. Cuman ya alhamdulillahnya burung-burung Bogor kalau main event-event di Kenari itu Masih stabil lah pasti ya. stabil kayak Ya. misalkan Santana, burung dari DC Bogor, kalian PKSI 1-3 ngeruk lah gitu kan ya, aman gitu. Terus dari Kopata dia masuk juga 1-3-2 ya masuk lah. Dari kita juga masuk ya Om ya. Burung Nah, saya gitu. ke 1 kemarin. Harus Jadi bagus, Bogor bagus. potensinya sebenarnya ke depannya yakin pasti lebih bagus lagi Om. Kalau Bogor. Tinggal Optimis ya? optimis, tinggal buat todong. Bosnya mau nggak nih bikin event lagi, ya kan? Bikin lah. Iya. Depok kan waktu itu udah bikin dong. Gua bikin di Depok. Nah, bukan di Bogor. Nah, ntar kita omongin lagi Om. Kita Soalnya bikin. gantangan gua kemarin di Depok. Kalau misalnya kayak dulu dibikin terus kan sekarang tuh kan orang udah mulai berani mau datang nggak datang pemain mau 1, 2, 5 kelasnya bikin ada dulu Om. Dulu kan orang nggak datang karena kan kelasnya ditiadakan. Nggak ada. Oh 3 orang ditiadakan. Coba adain aja terus. Lama-lama kan jadi omong cerita. Di situ ada loh Ya, kenari gitu. makanya kan gua hari ini nggak konfirmasi lagi. Pokoknya gua bikin aja lagi kelas kenari. Iya. Dalam artian begini sih, kalau menurut saya, kenapa tadi saya bilang pemain kenari itu ya rata-rata sejak ada medsos, bukan pemain kenari aja, rata-rata pemain burung sejak ada medsos jadi cengeng gitu loh. Cengeng dalam artian gini loh. Kalau ada masalah selesaikan di gantangan, nggak usah di up di itu gitu loh, Medsos. di medsos dan sebagainya. Karena orang yang tidak tahu kejadian sebenarnya akhirnya punya prasangka nggak benar gitu loh. Oh di situ janganlah penjuriannya jelek ini itu kayak gitu gitu loh. Jadi kalau Ini teman-teman di kenari ketika di lapangan itu gesekannya kelihatan banget terlalu tinggi. iya betul. Kalau ngumpul gini nggak perlu akrab lu. Iya, benar. Coba. Karena kenari itu nggak ada pertemanan dong kalau udah di lapangan. Iya, benar. Gibah nomor 1. Nah, itu dia. Bos temenan, bos temenan. Ya jelas. Ya maksudnya harus bisa menahan diri lah. Udah susah kalau di atas. Kenari gibah nomor 1 lah. Nah, itu Terus dia, kalau menurut gua- saya- yang gua katakan nih orang akur nih pada ngopi gitu kan. Bareng-bareng. Di lapangan mah itu Om, gontok-gontokan Om itu sekarang. Dalam satu mobil ya. Dan satu mobil mah udah tenang Om deh. Nah kalau di lapangan pasti ceritanya, ah lu direpelin yang gua apa gitu. Kayak gini ngecek bareng. Anjir emang kenari mah rusuh. Begitu lah Om dari. Cuman ya udahnya kita ya begini. Nggak dibawa-bawa lah. Harus lah karena gue juga punya sejarah yang kental juga di kenari kan gitu. Bener gak bro? Bener dong. Kenari gue mana lu? Mati. Terus pakem sih sebenarnya. Pakem itu buat pemain itu harus jelas supaya tidak jadi pertanyaan. Misalkan di gantangan khusus kelas kenari itu disampaikan misal pakemnya nomor 1 apa Standarnya. ya gitu loh, lagu durasi ya durasi gitu. Terus masalah tadi nempel atau apa bikin aturan loh. Jadi Ya, ya, ya. orang mau protes kan nggak bisa. Jelas. Burung lu tadi begini, tapi pada saat tidak ada pakem, korlap ditanya, maaf ya kemarin kejadian burung saya main di 1 IO, gitu kan, burung ngedur di pinggir goyang, gitu kan, nggak masuk, nggak dapat masuk dong saya bilang, Om, saya nggak pernah komplain sama orangnya, saya cuma mau nanya, burung saya itu tadi kenapa? Kurangnya di mana ngedidis katanya, saya ada video, ngedidisnya di mana? Kapan ngedidisnya? Jadi akhirnya karena tidak bisa mengkonter pertanyaan itu alasan yang dicari. Kenapa? Karena pakemnya nggak jelas loh. Coba kalau pakemnya jelas. Oh tadi burung lu begini, nabrak atau apa gitu 3 kali atau ngedidis berapa menit kan enak kan gitu kan. Tapi kalau dibilang tiba-tiba burung lu ngedidis, kapan ngedidisnya? Yes. Ya. Burung lu mutus
misalnya kayak gitu. Nah kita kan ngelihatnya kan ngedur, mutusnya kayak apa kan kayak gitu, harus jelas. Ya sebenarnya kalau di BNR nggak pernah berubah. Yang bikin berubah, ngerubah-rubah tuh lu pada. Bang begini bang, oh ya gua catet ya kan. Kalau di BNR tetap lompat 3 kali masih oke. Ya kan, kecuali gigit ngejeruji sambil bunyi itu dis, jatuh dis, ya kan. Terus mandi angin yang disebut tadi. Ya gini-gini. Iya udah nyisirnya lama, udah nikmatin suasana dia, bukan tempur, artinya begitu. Persepsi di BNR kurang lebih seperti itu. Itu sama di Murai sama, di Kacer sama aturannya. Yang paling terakhir nih, udah mulai menjelang malam. Kira-kira masukannya buat IO nih, karena pemain dan IO butuh sinergi ya kan. Nah mulai dari tiketnya kira-kira laper berapa gitu kan, aja. Standar. Kalau 15 usah mahal-mahal lah, 20-15 lah. Jangan kita buat papanin aja sebenarnya mah. Kalau laporannya, Kecuali event besar silakan. Jangan mendadak tuh. Sekarang itu kalau dilihat memang gitu sih nggak ngerti saya ya kenapa ya. Misalnya contoh lomba A, event A gitu, udah jelas udah naik gitu, kok ya ada yang dampingin gitu loh, kayak adu gengsi kalau saya lihat tuh. Ya. Nggak tahu bener nggak itu. kalau dalam persepsi IO ya udah lumrah, karena apa? Memang lapangan dia punya, juri dia punya, Tarik masa. iya kan? Kayak adu-aduan masa, ayo lu sama gua kuat atas apa. Nah. Nah kayak kemarin kejadian tuh BNR Depok naik, MDR ya kan, ini naik, di Bekasi naik, di mana? Jadi bareng tanggal 6 kalau nggak salah itu. BNR ada 4 event itu berdekatan. Ya di sini gua naik. Di sini naik juga ya kan. Akhirnya pemain kan, Jangan. iya kan akhirnya kan Bogor sendiri, Depok sendiri, Bekasi sendiri gitu. Kalau masalah lapangan dan IO, ya itu balik lagi tadi. Iya gua sih, bilang, susah itu memang. nggak bisa, belum ada aturannya. Iya. Repot kita juga negor orang, ya lu siapa? Harus saling Kata dia kan pengertian dong. gitu. Saling pengertian. Kalau dulu lapangan gua lapar aja seminggu sekali. Balik lagi ke Kalau pemainnya. mau lapar gua seminggu mau 4 kali. Hari ini di Bogor, besok di Bekasi, Iya, besok betul, di Depok. betul. Itu lah. Begitu. Karena emang hari di Bogor cuma seminggu sekali. Pemainnya sebenarnya balik lagi ke pemainnya. Nah, sekarang kan udah rame, dianggap rame. Kalau bahasa gua sekarang dunia perburuan tuh industri. Iya. Kita nyari makan di dunia buruh, ya kan. Nah, banyak lah yang dianggap dunia industri. Ya gimana lagi masukannya nih dari Sawangan, Tangsel, Depok? Ya gitu aja sih Om. Tiket standar ya. Sudah standar, dan ya satu juga kan mungkin ada yang baru masuk jajan hari ya. Kalau bisa mah ada selebaran tuh, selebaran dalam arti kata buat pakeman itu dia. Pakem ya. Nggak pusat juga. Harus itu. Minimal kertas lebaran tempel aja tuh gitu. Ya, itu jadi- lihat sendiri. Itu pakem tari itu. Ya, jadi kan orang-orang yang kasarnya kurang paham, kalau mungkin baru masuk ke gantangan, kan dia udah ngeliatin, dibacain, jadi dia paham sendiri nanti. Iya, iya. Penting ya. Kalau bisa protes juga. Sebenarnya main kenari lagi itu yang ngomporin temen saya itu. Ngomporin main kenari lagi. Pokoknya saya main kenari, saya kan udah lama main Murai tadi. Temen saya ngomporin main kenari lagi. Akhirnya ya main coba lah, main lagi lah. Kok rame kok, ya bagus sih teman-teman kenari. Jangan sampai jadi komunitas yang terpinggirkan lah. Ya, kan, benar. kan udah banyak burung-burung lain tuh, kasihan yang tadinya full tantangan. Ini kita ngomong LB. LB itu dulu mata pencahariannya IO di situ. Sekarang hilang kan? Hilang kan, buset mau main LB susah. Iya. Coba nih orang Bogor nih, masukannya apa? Tiket gratis, hadiah mobil. Dopres. Ambilnya di Qatar ya. Gratis brosur doang. Gratis cemilan. Brosur doang mobil. Ya kalau Bogor mah Panitia yang menang gitu kan, ada tiket gratis, hadiah mobil. nggak ada kalahnya. Gua ganteng sama gua. Gimana? Ya Bogor mah
untuk saat ini ya masukannya buat Yoyo tuh tetap Om, tiket tuh jangan terlalu tinggi dulu buat akbar ya. Sekitar akbar kita ngikutin dulu. Kayak kemarin kita main di sini sampai kita nego kan, turunin dong, kita bawa burung 4 gitu kan, jadi bisa naik semua, kita ngelatih. Akhirnya kan sekarang Om di BNS ini diiyahin deh, jadi 15.000 sekarang. Semuanya dah daripada puyeng. Nah, gitu kan itu lebih enak kalau lebih oke. Kita walaupun jauh, wah kita ngelatih bahan 15.000 supaya enak ya. Kita kan jadi berangkat sini, udah gitu harinya pun udah ditentuin di sini, terus di sana itu beda-beda Om. Kalau bagusnya sih bikin one day kenari Om, ntar kapan-kapan Om. Oh iya, ya itu tadi Februari rencananya Kanari Brotherhood. Paguyuban Bogor nggak ada ya kenari ya? Iya kenari di bikin Bogor lah. Raya. Kanari Bogor Raya. Ketuanya nih masih Om Yosef. Nggak apa-apa, bikin lah. Kita kapan kopdar gitu loh. Jadi kalau kayak gitu itu akan solid. Oke. Menurut saya sih. Kayaknya obrolan kita nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kalau John Beaver konsisten, rame lagi nih. Jadi kita udahin aja dah. Udahin aja. Kagak ada manfaatnya obrolan kita dari tadi. Lah pemain kenari mikirin negara ya. Tabung gas turun ya. Permakulan, itu permakulan. Menang yang menang penting berlaku. Oke teman-teman kenari, makasih udah atas waktunya kita ngobrolin di JB Squad Channel. Jadi ntar videonya isinya cuma dia doang deh, karena kita lagi sulit ya. Boleh Om. Iya, negara yang sedang sulit kan. Nah, negara kita lagi sulit, jadi kenari lagi dobrak perekonomian negara. Gantang kenari di negara yang sulit. Dibully lu di sosmed. Gantang kenari dua negara yang sulit kita. Ya bes cukup oke, semua kelas losgan, nggak ada syarat lu beli tiket, lu punya tiket semua kelas losgan. Dia pembelian tiket udah dapat produk atau merchandise. Paling murah merchandise-nya korek api Tokai, ya kan? Nah itu ada jam dinding, Minyak goreng. Minyak goreng. Dia mah mikirin itu terus ya. Dia nggak tahu tangsel bang, nggak tahu tangsel nggak ada kopi Om. Beras. Ada yang dia rinso malahan ya, sabun kolek ya. Saya baca di kolek ya. Perut itu kejam. Nggak ada sekarang tropi di sana. Nggak ada masalah, kita hilangin dah. Nggak usah pakai trofi ya. Beras Berikutnya ya. Mereka dikasih pakai topi. Iya, nggak usah pakai sembako juga, biar Rio ada untungnya. Bos tuh. Batu nih. Oke, ini dulu atau tonton terus JB Squad Channel. Jangan lupa like and share. Tonton terus JP Squad Channel. Barang-barang 1, 2, 3. Jangan lupa tonton terus JP Squad Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.